Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini saya pikir adalah tanggapan untuk Ketua PBNU kemarin dari Ketua MUI Serang ya, mengakhiri polemik nasab Ba'alwi oleh Kiai Haji TB Ahmad Khudari Yusuf LC, Ketua Umum MUI Kabupaten Serang, Rois Suriah PCNU Kabupaten Serang, Banten. Al-Fakir sudah mengikuti polemik nasab Bani Alawi di medsos dan membaca tulisan Pak Kiai Haji Imaduddin Usman dan beberapa ulama lainnya seperti Kiai Haji Nur Ihya yang menyatakan nasab Bani Alawi kepada Rasulullah terputus di seluruh dunia. Nah, jadi ini yang dipersoalkan Ba'alawi ya, dari jalur Ubaidillah. Sementara keturunan-keturunan yang lain itu tidak. Ini masih juga banyak netizen yang gagal paham. Bukan berarti seluruh ya. Karena Ba'alwi ini sebagian dari keseluruhan keturunan Rasulullah SAW. Betul, keseluruhan tapi yang Ba'alwi. Kemudian berdasarkan penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bahwa Ubaidillah sebagai putra Sayyid Ahmad bin Al-Muhajir tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab nasab 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini bagian-bagian yang sudah sering kita bahas ya. Kemudian nama Ubaidillah sebagai putra dari Sayyid Ahmad bin Isa baru ditemukan oleh Imam Abu Bakar As-Sakron. Ini juga setelah kita temukan teman-teman, skip ya. Menurut Al-Fakir untuk menyudahi polemik nasab Ba'alwi, ingat Ba'alwi bukan Alawiyin. Nah, beda juga. Ini ada Ba'alwi, ada Alawiyin. Alawiyin itu keturunan-keturunan Sayyidina Ali ya. Jadi yang dari Sayyidina Ali itu bukan cuma Ba'alawi ini tapi semua. Begitu. Jadi harus dibedakan juga, teman-teman harus bisa atau pintar membedakan antara Alawiyin dan Ba'alawi. Bahwa betul Ba'alawi ini jika terkonfirmasi juga akan termasuk daripada Alawiyin. Ingat, Ba'alwi bukan Alawiyin menahan diri kepada pihak manapun yang merasa nasabnya tersambung dengan Ubaidillah untuk tidak menyebut-nyebut sebagai keturunan Nabi Muhammad. Nah, ini sebetulnya inti pokok persoalannya dari tulisan ini. Bahwa tulisan ini diangkat teman-teman sebagai tawaran ide agar supaya tidak terlebih dahulu mengaku-ngaku sebelum ada bukti yang mencatat bahwasanya Ubaidillah itu terkonfirmasi sebagai putra Al-Abah atau putra Sayyid Ahmad An-Nufat ya. Kemudian hal tersebut itu tidak dilakukan, mestinya deklarasi atau mengaku-ngaku sebagai keturunan di khalayak publik atau umum dan mempublikasikan diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dan juga melarang orang lain menyebut-nyebut sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi cukup dalam catatan nasab keluarga saja bahwa Ubaidillah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir, sebagaimana Nabi Muhammad SAW melarang ya untuk menyebut-nyebut datuknya. Ini sebetulnya hadis yang sangat masyhur sekali, yaitu hadis ketika silsilah Nabi Muhammad ini sudah berhenti sampai Adnan, untuk idza balagha nasabi ila Adnan fa'amsiku. Nah, ini sudah sebetulnya cluenya di sini. Lantas itu ada kutipan ayat ya. Lanjut kita teman-teman di poin selanjutnya. Di sini kita bisa melihat tulisan dari beliau. Dalil atas pelarangan ini sesuai dengan apa yang disebut dalam beberapa riwayat adalah tidak jelasnya garis keturunan Rasulullah SAW setelah Adnan hingga hadrat Nabi Ibrahim dan hadrat Nabi Adam alaihissalam, dan adanya perdebatan pendapat di antara para ahli nasab. Karena itu alasan mengapa Rasulullah SAW melarang penyebutan nama datuk-datuknya setelah Adnan atau kaum Ad adalah karena tidak jelasnya garis keturunan dan ingin mengantisipasi perbedaan pendapat di antara para ahli nasab dan sejarawan dalam masalah ini. Kita bisa tarik benang merahnya. Ide pokok dalam tulisan ini adalah tadi yang sebetulnya sudah disebut, jangan mengaku-ngaku. Itu tidak boleh. Silakan Anda sebagai pribadi meyakini garis keturunan Anda sampai kepada Rasulullah, tapi akan menjadi masalah ketika itu disampaikan kepada publik, apatah lagi bawa-bawa datuk-datuknya, datuk kalian maksudnya ya, kepada publik. Nah, itu nanti akan menjadi masalah terus begitu. Walau Nabi Muhammad melarang penyebut nasab beliau atas Adnan, namun beliau merupakan keturunan Nabi Adam yang mengalir melalui jalur Nabi Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail. Dalam sirah Nabi Ibnu Hisham beliau bersabda, Inna Allah astafa Kinanata
min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanata wastafani min Bani Hashim. Allah telah memilih Kinanah dari keturunan Ismail dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah dan memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy dan memilih aku dari keturunan Bani Hashim. Dan beliau di sini mengutip hadis teman-teman, bu'istu min khairi quruni bani adama qarnan hatta kuntu minal qarni allazi kuntu fihi, ya. Jadi di sini kutipan yang sangat relevan dengan hadis sebelumnya tadi. Jadi bahwasanya bu'istu, aku diutus dari keturunan Bani Adam yang terbaik pada setiap kurunnya hingga sampai pada kurun di mana aku dilahirkan. Kesimpulan, menurut Al-Fakir, polemik nasab Ba'lawi akan berakhir pada fakta bahwa genealogi Ba'lawi ditemukan yang sempat tidak dicatat selama kurang lebih 500 tahun atau berhenti pada pihak yang nasabnya tersambung pada Ubaidillah untuk tidak menyebutkan sebagai keturunan Rasulullah SAW. Nah di sini biqayyidin syartiyyin, sebelum ada data yang otentik sebagai bantahan terhadap makalah atau tesis Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Wallahu a'lam. Nah ini sudah bagian kesimpulan. Sebetulnya di pokok ini yang ada di kesimpulan tadi sudah disebut di awal-awal bahwasanya jangan sampai mendeklarasikan sebagai keturunan Rasul. Ini berarti sudah masuk pada wilayah etis. Artinya ini sudah sesuai judul juga untuk mengakhiri polemik, ya. Jadi bukan isu nasabnya atau wacana nasab yang diberhentikan, tapi polemik yang sudah larut-larut sudah berapa lama ini terus berlarut, polemiknya harus diredam. Caranya adalah dengan tidak mengaku-ngaku sebagai keturunan. Nah, itu yang saya pahami dari tulisan ini. Ini juga sebagai bantahan terhadap Ketua PBNU kemarin yang menyatakan bahwasanya nasab Ali diisbat, tetapi itu menggunakan kitab-kitab atau catatan-catatan, rujukan-rujukan ulama-ulama yang setelah abad ke-9 ke atas. Banyaklah Abnaul Imam juga ada di sana yang sudah lama kita bahas. Ini punten juga banyak sekali orang-orang yang menyangka bahwasanya saya ini membantah atau mencela Ketua PBNU. Tidak, saya di konten kemarin itu tidak mencela PBNU atau Ketua PBNU dalam bidang keagamaan Kyai Haji Fakhrul Raji. Tidak, ya, beliau sangat saya hormati. Ya, namanya kritik mah boleh lah, siapapun, walaupun saya orang bodoh juga. Tapi kalau saya memiliki argumentasi ya tidak apa-apa. Walaupun saya awam juga, tapi kalau saya punya argumentasi ya tidak apa-apa itu dikritik. Tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau. Artinya saya mengkritik, tapi tetap kalau ketemu saya akan cium tangan, ya, sebagai santri kan begitu. Ya, mudah-mudahan dianggaplah jadi santri, ya. Karena secara hakikat wallahu alam apakah saya ini sudah santri atau belum. Kira-kira seperti itu, ya. Sama-sama pelajar lah teman-teman, ya. Sama-sama berusaha belajar mendekatkan diri kepada Allah, mempelajari sesuatu, berusaha untuk memahaminya dan semacamnya. Kira-kira seperti itu saja, ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.